jumpa di Bucin Chit Chat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan puber kedua, ketiga, dan keempat. Sobat Bucin, ada apa dengan kita ketika kita mengalami puber kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya? Barangkali pubernya banyak gitu ya. Mari kita lihat di balik fenomena puber kedua. Biasanya orang yang dikatakan mengalami puber kedua itu usianya dewasa pertengahan ya. Biasanya di usia 40-an ke atas gitu ya. Ketika kondisi sudah mulai Sobat Bucin sudah mulai, anak-anak sudah mandiri, artinya udah nggak usah diasuh gitu ya, bukan kecil-kecil lagi, mereka udah sekolah, udah apa, lalu punya waktu lebih banyak untuk berdua dan punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan penampilan diri. Ketika anak masih pada kecil-kecil, biasanya Sobat Bucin, baik bunda maupun ayah, fokusnya adalah udah nggak kepikiran Bu Mona, semuanya yang penting anak deh gitu, karena semuanya anak. Tapi ketika kita sudah sampai tahap tertentu, anak-anak mungkin sudah SMP, SMA, mereka udah punya dunia mereka sendiri, mereka udah enjoy dengan pertemanan mereka, tiba-tiba kita mikir, orang tua, ya, gue ini mau ngapain ya, gitu ya. Sudah tidak banyak waktu yang kita perlu habiskan untuk mengurusi keseharian anak. Biasanya disitulah muncul ada semacam peningkatan energi, kayak kita tuh punya energi baru untuk memperhatikan tubuh kita, wajah kita, mungkin skincare, mungkin nyalon, mungkin apa yang tadinya kita abaikan semua begitu ya, untuk yang ibu maupun untuk yang bapak, yang laki-laki juga mulai pikir, aduh kayaknya perut gue udah kegendutan deh gitu ya, gue ini bukannya six pack malah two pack gitu ya, kelipet atas bawah gitu, wah ini harus mulai deh, mungkin mulai rajin lagi. Dan di situ dengan adanya peningkatan energi, wajar ketika muncul puber kedua, Anda kebanyakan akan juga mengalami seolah-olah peningkatan untuk kebutuhan seksual. Gairah seksual akan meningkat. So, makanya ketika kita mendengarkan ini common gitu ya. Wah, ini dia suaminya lagi ngalamin puber kedua, jadi punya selingkuhan. Oh ya, itu istrinya lagi puber kedua, jadi genit banget gitu ya. Termasuk jadi genit ke yang bukan suaminya misalnya. Terlalu berlebihan, jadi senangnya main keluar. Padahal tadinya enggak loh. Sekarang berubah banget waktu puber kedua. Sobat Bucin, apakah selalu bahwa puber kedua itu berakhir dengan salah satu tidak setia? Atau bahkan dua-duanya misalnya saling tidak setia? Jawabannya tidak. Ketika kita memahami bahwa puber kedua itu bisa digunakan dengan sangat baik untuk keperluan keharmonisan di dalam pernikahan. Bagaimana caranya? Ketika kita sedang memikirkan, aku ingin tampil lebih menarik. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan itu ya, Sobat Bucin. Ketika kita ingin lebih cantik, ketika para suami ingin lebih tampan, apa yang salah dengan itu? Nggak apa-apa. Ketika ketampanan dan kecantikannya, ketika dia skincare, membayangkan, nanti aku cantik, bisa jalan bareng suamiku, begitu juga suami. Aku pengen terlihat lebih kekar, lebih gagah. Selama ini udah nggak suka jaga diri, sekarang pengen lebih harum, lebih supaya nanti ketika gandeng istriku, aku betul-betul gagah. Dia bangga padaku. So, ketika itu bisa digunakan sehingga akhirnya pasangan suami istri kembali saling tertarik, kembali saling terpesona, kembali saling takjub, gitu ya. Dan orang yang kemudian mengalami puber dan sedang berusaha untuk memperbaiki penampilannya, ingin lebih menarik, mereka pun merasa bangga. Wah, ternyata menjadi menarik kembali bukan hanya pada waktu masa remaja atau ketika kita sedang memilih pasangan hidup ya, pengen tampil keren atau cantik atau ganteng. Tetapi ternyata di masa-masa sudah pertengahan ini pun ternyata enak ya, menarik. Itu bisa digunakan banget Sobat Bucin untuk meningkatkan daya tarik satu sama lain, dan itu akan mempengaruhi. Yang kedua, kita juga perlu menikmati rekreasi dalam tanda petik. Mungkin Sobat Bucin memahami juga bahwa salah satu peran seksualitas bukan hanya tentang prokreasi atau untuk reproduksi manusia, artinya untuk punya anak berketurunan, tapi juga rekreasi. Sehingga unsur rekreasi ini bisa dinikmati berdua, bukan dengan orang lain di luar perkawinan atau selingkuh, jadinya cheating,
tetapi justru bersama suami dan istri saling mengeksplor lagi, saling menikmati kembali, berekreasi bersama dengan seksualitas yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Dan Sobat Bucin, jangan ragu di masa ketika kita menyadari, wah kayaknya aku lagi puber kedua, suamiku juga gitu ya. Atau kebalikan ya, suami juga menyadari, wah istriku puber kedua dan aku juga gitu ya. Karena ada peningkatan energi, jadi lebih sadar penampilan dan lain-lain. Marilah kita gunakan kesempatan itu untuk saling memuji, menyatakan ketertarikan, membuat sapaan-sapaan yang mesra gitu ya. Hai cantik, hai tampan gitu ya. Dan nikmati ketika Anda bersama. Sobat Bucin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat mesra-mesra. Bye-bye.